Selamat datang kembali di channel Raffi Movies, tempat kamu menemukan alur cerita film-film penuh misteri dan ketegangan. Kali ini kita akan menyelami kegelapan dalam film horor Indonesia berjudul Possession. Sebuah film yang tidak hanya menguji nyali tapi juga mengguncang jiwa. Di sini kita akan bertemu dengan keluarga yang tampak bahagia, namun tidak menyadari bahaya yang tersembunyi di dalam rumah mereka. Satu persatu, mereka mulai mengalami hal-hal yang tak dapat dijelaskan, seolah ada sesuatu yang mengintai mereka. Apakah ini hanya permainan imajinasi, atau ada kekuatan gaib yang ingin mengambil alih? Jika kamu suka film yang bisa bikin merinding bahkan saat lampu menyala, tetap di sini, jangan kemana-mana. Mari kita telusuri kisah mencekam dari Possession. Siap untuk memasuki dunia yang penuh teror? Film ini menceritakan sosok Ratna, seorang ibu rumah tangga yang selalu ditinggal oleh suaminya, yaitu Faris, seorang TNI Angkatan Laut yang sering pergi bertugas. Selama berbulan-bulan, ia hanya hidup berdua bersama anak laki-lakinya, yaitu Budi. Namun ada yang aneh dengan Ratna. Ia selalu mendesah sendirian di dalam kamarnya, entah pada saat siang, sore ataupun malam hari, padahal di dalam kamarnya hanya terdapat sebuah guling. Suatu hari tanpa alasan pasti, Ratna tiba-tiba membuat surat cerai untuk suaminya. Padahal di hari itu Faris, sang suami, akan pulang ke rumah. Setelah 3 bulan pergi melaut, Ratna kemudian pergi bersama Budi ke dermaga untuk menjemput Faris di sana. Itu harus diperbaiki. Budi menyambut bapaknya dengan penuh rindu, namun tidak dengan Ratna yang tampak biasa saja, seolah tidak merindukan Faris. Pak, layani suami kamu dengan baik ya. Dia layak loh mendapatkannya. Mas, saya bukan pelayan. Malam harinya, keluarga mereka pergi nonton bioskop bersama karena mendapat tiket gratis dari atasan Faris. Di saat itu Faris berusaha mendekati Ratna dan mulai mengelus pahanya, tetapi Ratna malah menolak dan terlihat seperti menjaga jarak dengan suaminya itu. Lalu secara tak terduga, Ratna seketika berbicara apabila ia ingin bercerai dengan Faris. Aku mau cerai. Sepulangnya dari bioskop, lalu seorang tetangga bernama Pak Tony berbisik kepada Faris tentang satu hal yang aneh soal Ratna. Selama Faris pergi melaut, di dalam rumah, Faris terus bertanya-tanya apa yang salah dari dirinya yang membuat Ratna ingin berpisah. Tetapi Ratna tidak merespon, bahkan terlihat seperti menghindar. Ratna akan fokus bekerja malam ini dan meminta Faris tidak mengganggunya. Faris sudah 3 bulan pergi berlayar, membela negara ini. Ia sangat terindu dan ingin dilayani oleh Ratna. Namun berulang kali dengan tegas Ratna berkata, apabila ia bukanlah seorang pelayan, berapa kali aku harus bilang, aku ini bukan pelayanmu. Malam semakin larut. Di atas ranjang, Faris berusaha mengajak Ratna untuk bersetubuh. Namun Ratna berkata apabila ia sedang datang bulan, sehingga tidak dapat melakukannya. Tampak rasa kecewa teramat besar pada wajah Faris, hingga akhirnya terpaksa Faris melakukan onhina di dalam kamar mandi. Di saat itu, Ratna beranjak dari kasur, lalu menuju ruangan tengah. Ia pun mulai bekerja di sana, yang mana ternyata Ratna adalah seorang penulis naskah drama. Ia tampak fokus dengan mesin tik yang ada di hadapannya. Sementara itu, di kamar mandi, Faris mendapati tong sampahnya terlihat kosong. Tidak ada pembalut bekas sama sekali. Faris mengetahui apabila Ratna telah berbohong hanya karena tidak ingin melayani nafsunya. Amarah Fatih tidak terbendung lagi. Ia berkata dengan lantang, membuat Budi seketika terbangun. Faris bertanya lagi, apa yang salah dari dirinya? Kenapa Ratna berubah menjadi seperti ini? Apakah gara-gara dirinya yang jarang pulang? Ataukah ada laki-laki lain? Dalam arti Ratna berselingkuh? Ratna tak menjawab pertanyaan Faris sama sekali, dan terus menulis naskah dramanya. Faris yang geram kemudian berjanji, ia akan mencari sosok pria selingkuhan Ratna itu. Setelah Faris pergi, Tata seperti orang frustasi. Ia membenturkan kepalanya kepada meja. Lalu Budi datang memeluk ibunya hingga tenang. Keesokan paginya, Faris terbangun, dan ia menyadari bahwa Ratna sudah tidak ada di rumah. Tak lama terdengar suara ketukan pintu. Di hari itu, datang seorang perempuan yang bernama Mita. Dia adalah asisten pribadi Ratna. Tujuan Mita datang adalah untuk mengantar Budi ke sekolahnya. Beberapa hari belakangan ini, selalu ia yang mengantarnya, karena Ratna sibuk menyiapkan naskah. Beberapa hari belakangan ini, selalu ia yang mengantarnya karena Ratna sibuk menyiapkan naskah. Faris bertanya apakah Mita mengetahui Ratna sekarang pergi kemana.
Mita berpikir sejenak, lalu ia pun berkata, beberapa bulan belakangan ini, Ratna sempat menyewa sebuah kamar hotel, dan ia biasa menulis naskah di sana. Ratna harus fokus, karena acara pementasan sudah dekat. Faris bertanya, apakah ada orang lain yang mengetahui jika Ratna menyewa hotel itu? Mita mengatakan ada. Namanya Wahyu. Dia adalah sutradara yang baru, dan Wahyu sering bermain ke kamar hotel Ratna untuk sekedar diskusi tentang naskah dramanya. Mas Faris badannya kusut sekali. Tante, udah sudah telat. Tidak lama kemudian, Pak Tony tetangga mereka datang. Ia hanya ingin mengatakan jika ada sesuatu aneh yang sedang mengikuti Ratna. Sosok itu selalu ada di belakang Ratna. Pak Tony ternyata banyak mengetahui tentang hal mistis, dan ia curiga makhluk yang mengikuti Ratna itu adalah sosok pocong. Pak Faris, tahu pocong? Namun Faris tentu tidak percaya akan hal itu, karena ia merupakan orang rasional. Faris meminta Pak Tony agar keluar dari rumahnya. Sementara itu, Faris berusaha mencari tahu soal Ratna kepada rekan-rekan kerjanya. Lalu pada sebuah lemari, akhirnya ia mendapatkan nomor Wahyu, sutradara barunya Ratna. Faris segera meneleponnya. Lalu ia bertanya di mana keberadaan Ratna. Namun Wahyu malah menjawab agar Faris tidak mengganggu Ratna karena sekarang Ratna sedang penuh inspirasi untuk menyelesaikan naskahnya. Faris kemudian menggeledah koper milik Ratna. Di sana ia melihat banyak foto mesra antara Ratna dengan Wahyu. Ia pun menyimpulkan jika Ratna berselingkuh dengan Wahyu. Faris akhirnya menyewa seorang detektif untuk memata-matai Wahyu. Perhatikan gerak-geriknya dan laporkan jika Wahyu berduaan dengan Ratna istrinya. Faris dan Ratna sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Sampai Budi, anak mereka menjadi terlupakan. Bahkan sejak pagi diantar jemput oleh Mita. Saat Mita mengantar Budi pulang, Faris bertanya sesuatu, apa yang kurang dari dirinya, sehingga Ratna berselingkuh dengan pria lain. Faris mulai merasa tidak percaya diri. Ia mengira dirinya tidak tampan lagi, dan tidak gagah lagi, sehingga Ratna berpaling kepada pria lain. Saat Faris sedang memandikan Budi, terdengar suara pintu rumah terbuka, yang mana itu adalah Ratna yang baru saja pulang. Sementara itu, Mita melihat Ratna yang baru datang. Ia pun ketakutan, lalu segera pamit pulang. Kemudian Ratna bertemu dengan Faris. Faris selalu marah besar sebab Ratna pergi dari rumah seharian, tidak mengurus Budi sama sekali. Faris meminta Ratna agar berhenti bekerja, biarkan semua biaya dan kebutuhan hidup ia yang penuhi. Lalu mereka pun bertengkar. Mendengar itu, Budi hanya bisa terdiam mendengar cekcok kedua orang tuanya. Seketika lampu mati, tiba-tiba Ratna mendesah. Terlihat, Ratna duduk di bawah lantai dengan kaki yang mengangkang. Namun tak lama, lampu hidup kembali, lalu Ratna tidak sadarkan diri. Faris segera membawa Ratna ke dalam kamar, lalu Faris menggantikan pakaiannya. Tidak lama Faris mendapatkan panggilan telepon dari detektif yang ia sewa kemarin. Detektif melaporkan jika Wahyu datang ke Hotel Amor, hotel yang disewa oleh Ratna. Amarah Faris meledak lagi. Ternyata kecurigaannya selama ini benar. Ratna berselingkuh dengan Wahyu. Faris berteriak dengan keras di dalam air. Di saat itu, tanpa Faris sadari, Ratna keluar dari kamar, lalu pergi dari rumah. Tak lama setelah itu, Faris sadar Ratna menghilang. Ia segera mencarinya sampai ke sudut-sudut ruangan. Tetapi nahas, Ratna tak kunjung ditemukan. Faris langsung curiga. Pasti Ratna pergi ke Hotel Amor untuk bertemu dengan Wahyu. Lalu ia pun segera bergegas ke sana. Akhirnya, Faris sampai di kamar hotel yang disewa oleh istrinya itu. Dan di sana sudah ada Wahyu yang sedang membaca naskah. Faris segera menggeledah kamarnya untuk mencari Ratna. Tetapi ternyata, Ratna tidak ada di sana. Faris segera pulang ke rumah kembali. Di saat itu ia melihat Budi sedang ketakutan. Ternyata Budi ingin ke kamar mandi, tetapi ia takut karena ibunya ada di sana. Ketika dicek, ternyata Ratna sudah tergeletak di dalam bathtub dengan penuh darah. Faris segera mengangkatnya lalu dipindahkan ke dalam kamar. Setelah mengurus Ratna,
Faris masuk ke dalam kamar Budi untuk menenangkannya. Di saat Faris ada di kamar Budi, Ratna kemudian pergi dari rumah lagi dengan memakai pakaian serba warna merah. Hujan turun dengan derasnya, sementara Ratna berjalan dengan molek. Di bawah payungnya, Ratna akan pergi ke Hotel Amor saat itu. Lalu ia menaiki sebuah mobil taksi. Di pertengahan jalan, Ratna mendapatkan kelakuan tidak enak, di mana supir itu menggoda dirinya. Seketika sosok pocong muncul. Lalu supir itu membenturkan kepalanya sendiri ke arah kaca mobil. Ratna lalu melanjutkan perjalanan ke hotel dengan berjalan kaki. Saat itu detektif yang disewa oleh Faris melihatnya. Detektif segera masuk ke dalam hotel itu juga, lalu mengikuti Ratna dari arah belakang. Hingga akhirnya ia terhenti di lantai 3. Lalu di sana, ia mendengar suara desahan wanita. Ia pun kemudian menemukan di mana Ratna berada. Tetapi anehnya tidak ada orang lain di sana. Hanya ada Ratna seorang diri. Ratna kemudian merapikan diri, kemudian lanjut menulis naskah dramanya. Ratna ternyata sudah tahu, detektif itu dibayar oleh suaminya. Lalu detektif malah tergoda dengan kecantikan Ratna, membuatnya tidak sanggup menahan hawa nafsu. Namun ia salah fokus dengan suara keras di ruangan sebelah. Ketika dicek, ia terkejut dengan penampakan pocong menyeramkan. Ratna lalu menusuk pria itu dengan gunting, kemudian memotong keningnya secara mengerikan. Sementara itu, di rumah Faris mulai sadar. Ratna menghilang lagi, yang mulai percaya pada ucapan Pak Tony. Jika istrinya terpengaruhi oleh hal mistis, menyadari keanehan itu, Faris segera meminta tolong. Karena Pak Tony paham tentang supranatural, Pak Tony pun akan membantu sebisa mungkin. Setelah di Terawang, Pak Tony rasa ada seseorang yang iri dengan keharmonisan keluarga mereka. Lalu Pak Tony menemukan sebuah benda seperti tali pocong di sudut kamar Faris dengan Ratna. Benda itulah yang telah membuat Ratna menjadi berubah. Ratna bertindak di luar kendalinya. Faris memohon, bagaimanapun caranya, Pak Tony harus menolong Ratna agar bisa kembali seperti dulu lagi. Keesokan harinya, Faris menggeledah koper milik Ratna, hingga akhirnya dia menemukan sebuah kaset. Faris segera memutarnya. Di kaset itu terlihat sebuah rekaman, di mana Wahyu, sutradara baru Ratna, selalu tidak puas dengan naskah yang dibuat oleh Ratna. Lalu kemudian ada percakapan Ratna dengan Mita, asistennya di saat itu. Mita secara terang-terangan berkata kepada Ratna, apabila ia suka kepada Faris dan ingin menjadi istri Faris juga, tentunya sebagai istri sah. Ratna sangat geram mendengar ucapan itu. Melihat rekaman tersebut, Faris menjadi mengetahui jika Mita yang telah meletakkan tali pocong di dalam kamarnya dan telah membuat Ratna menjadi berubah, itu semua hanya karena Mita ingin memiliki Fahri seutuhnya. Di sisi lain, Ratna masih ada di Hotel Amor. Saat itu ada Wahyu juga di sana. Entah mengapa, sejak terpengaruhi oleh sosok pocong itu, tulisan Ratna menjadi terasa bergairah bagi Wahyu. Sehingga Wahyu terus menyuruh Ratna untuk selalu mengerti, agar nafsunya terpuaskan. Namun di saat itu, Ratna sudah muak, harus selalu menuruti nafsu atau keinginan Wahyu, sehingga sosok pocong datang menghampirinya. Lalu kemudian, Ratna menggorok leher Wahyu. Sementara itu, Faris datang ke Hotel Amore juga, untuk mencari keberadaan Ratna. Lalu Faris masuk ke kamar Ratna. Di sana, Faris menemukan Ratna sudah tergeletak di bawah lantai. Sementara keadaan kamar penuh dengan noda darah, Faris pun segera membawa Ratna pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Faris segera memandikan Ratna, membersihkan semua noda di badannya. Lalu Ratna dipakaikan baju, kemudian disisiri rambutnya. Tapi tiba-tiba Ratna memberontak, bahkan kali ini sampai menyayat lehernya sendiri. Melihat itu, Faris merasa Ratna sudah kelewatan. Ia pun segera memanggil Pak Tony untuk melakukan ritual pengusiran sosok pocong pada tubuh Ratna. Ritual akan segera dilakukan. Banyak lilin dipasang. Pak Tony mengatakan, untuk mengusir makhluk halus itu, mereka harus melihatnya dari kelamin Ratna. Saat Ratna akan di-unboxing, seketika tubuhnya melayang. Setelah
Setelah itu terdengar suara ketukan pintu. Pak Tony memberitahukan Faris agar tidak ada orang lain yang mengetahui kegiatan mereka, karena hal itu akan menggagalkan ritualnya. Faris segera mengecek pintu depan, yang ternyata orang yang datang itu adalah Mita dan Budi, yang baru pulang sekolah. Faris meminta Budi segera masuk ke dalam kamarnya. Lalu ia ingin berbicara serius dengan Mita. Faris selalu marah. Ia tahu Mita telah mempengaruhi Ratna dengan ilmu gaib, dan semua itu gara-gara Mita ingin mendapatkan dirinya. Faris rela jika Mita menginginkan dirinya, tetapi jangan pernah mengganggu Ratna lagi. Namun tiba-tiba sosok pocong mendatangi Mita, lalu kemudian seketika merasukinya. Mita lalu menyayat tangan Faris hingga terluka. Setelah itu, Mita yang kerasukan pocong berlari keluar dari rumah. Sementara itu di kamar, ternyata Pak Tony adalah paranormal yang mesum. Sudah lama ia ingin bersetubuh dengan Ratna, karena Ratna begitu menggoda. Beruntung Faris datang, sehingga Pak Tony tak jadi memperkaos Ratna. Faris segera memukul Tony. Setelah itu lampu seketika mati. Faris melihat Rata sudah menghilang dari atas kasur. Pak Tony lalu terbangun dan mendorong Faris. Kemudian sosok pocong datang merasuki tubuh Pak Tony. Di sisi lain, seketika Faris terpeleset karena menginjak genangan darah. Lalu ia mendengar suara desahan di dalam kamar. Ketika dicek, Ratna sudah ada di kasur sedang disetubuhi oleh seekor pocong. Peristiwa mengerikan itu pun disaksikan langsung oleh Faris, suaminya sendiri. Adegan beralih kepada sebuah gedung teater. Faris terduduk di sana bersama orang-orang yang telah mati. Ratna pun sudah berdiri di atas panggungnya. Lalu ia pun berkata kepada Faris, "Kamu yang membuat saya tidak berdaya. Kamu dan pikiranmu adalah setan." Hingga tak lama kemudian, Ratna lantas menembak suaminya itu. Film ini pun ditutup dengan kemunculan Budi. Ada searah balik tirai dan mengatakan bahwa dirinya belum cukup umur untuk menyaksikan hal tersebut, dan film pun berakhir